kemarin kita sempat ini Bu ya, untuk aplikasi Argisnya Bu ya. Argis. Iya, Argisnya. Kita itu pengen ada ilmu lanjutan lah begitu Bu. Atau kita punya ini kursus khusus dah Bu untuk Argisnya, karena itu saya lihat Argis itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa MPMP itu, apalagi outputnya untuk besok itu Bu. Kita selesai. Kemudian ada satu dosen menurut saya ini pribadi yang kemarin sempat hilang apa UTS apa UAS itu yang hilang itu jawaban UTS ya, jawaban kita UTS apanya UAS apa UTS pokoknya itu Bu, dia hilang lembar jawabannya itu dia hilang. Udah dikumpulkan padahal. Udah kita kumpulkan, ternyata dia hilang. Terus mungkin rata-rata dikasih B ya untuk UTS-nya. Karena hilang ada ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, itulah menurut saya Bu. Nah, kalau bisa apalagi yang seperti itu kurang-kurang dicek. Kalau bisa kita online aja kalau begitu Bu. Kalau tidak sempat dicek untuk offline-nya gitu. Mungkin dari saya cukup Bu. Lembar UTS. Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin ini dulu ya angkatan. Nah, ya. Intinya terus konfirmasi waktu. Karena beberapa kali kita udah stay sesuai dengan jam, tapi kita udah nunggu lama, ternyata nggak datang. Perkuliahan. Iya, gitu. Mungkin itu mungkin kita bisa untuk saling komunikasi lah. Apalagi kita yang dari jauh nih Bu, udah sampai sini ternyata hadir gitu. Konfirmasi lebih awal harusnya ya. Oke. Pak Safi'i, Pak Aditya ya. Ini karena Bu Bainun enggak ada. Oh ya boleh. Kalau bisa mungkin kita diseragamkan toleransi waktu, misalkan kalau udah kita nunggu 1 jam nggak ada, kita balik tanpa harus ada konfirmasi mungkin. Toleransi waktu tunggu ya. Iya. Jadi kita kan juga bukan satu kesibukan teman-teman ini. Kasihan juga yang dari jauh. Oke, mungkin saya tanggapi dari yang pertama tadi ya, yang mengenai praktik. Ya, praktik ini memang sangat penting ya, terutama kalau tadi memang di KKNI 8 atau level pasca sarjana ya, itu memang menitik beratkan pada keterampilan ya. Tentunya sikap tetap ada, khususnya untuk teknis muatan sikap cukup banyak ya. Kemudian pengetahuan itu tetap ada, tapi memang 60% atau lebih itu di kurikulum kita keterampilan ya, dan keterampilan itu memang hanya bisa didapat salah satunya yang paling efektif dengan praktek gitu ya. Saya setuju dengan Pak Safi dan Pak Aditya ini. Nah, kemungkinan yang menjadi kendala itu ini ya nanti kita evaluasi juga sih bersama dosen ya, mudah-mudahan nanti siang bisa dilaksanakan. Kalau saya sendiri ya sebisa mungkin melakukan praktek walaupun kecil-kecilan, dan itu pun masih di kelas ya, katakan seperti itu. Ataupun mungkin ujiannya itu kita praktisi kayak seperti itu. Tapi memang yang tadi diharapkan itu bagus juga, kita mengunjungi gitu ya, ada semacam itu ya, mengunjungi satu institusi tertentu yang memang melakukan kesehariannya ya, melakukan praktek langsung ke gunung apian ataupun meteorologi gitu ya. Itu ada tawaran memang dari Stamet itu, cuma kita memang ya mungkin juga ya saya sendiri mengakui masih belum mengarah ke sana ya. Tapi itu perlu komitmen ya gini. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa itu sangat penting, dan tentunya ya seperti tadi saya tangkap Bapak Ibu merasa itu penting, kadang-kadang larinya kan ke pembiayaan. Pembiayaan ya, kita bisa mau pergi rame-rame ke stasiun Gunung Api Sembalun, oke ya kan,
Ya paling yang kita bisa support dari prodi kan mungkin transportasi kayak gitu. Tapi selebihnya kan tetap ya harus ada kontribusi di luar SPP nih ya dari mahasiswa. Karena SPP Bapak Ibu itu belum mencakup ke sana ya. Ya mungkin nanti juga perlu sih kita bicarakan di program ini gimana apa bisa SPP bisa sampai mencakup ke situ. Layaknya kalau di S1 kan ada praktikum ya, jadi udah nggak bayar lagi gitu. Mungkin pembicaranya agak lama jadinya kalau ke situ. Eh, Inisiatif-inisiatif menurut saya juga diperlukan. Misalnya ya udah kalau gitu kita aduh ya udahlah patungan dulu gitu ya. Berapa juga sih yang diperlukan, misalnya kunjungan sehari ya, atau kalau perlu mau 2 hari ya nginep dan sebagainya, berarti kan ada biaya yang nginep lagi gitu ya, berapa dihitung per orang, disepakati enggak gitu ya, kalau disepakati kita jalankan gitu ya, itu aja caranya. Eh, Kalau itu memang Bapak Ibu inginkan, kita akan coba ya jalankan seperti depan ini mungkin di sela-sela kuliah, setelah UTS atau bagaimana gitu ya, pas waktunya agak senggang gitu, atau malah kita UTS di sana juga bisa kalau perlu ya. Nah, seperti itu. Kemudian skema lain kalau yang setahun-tahun Pak Alfian dulu sih alhamdulillah kita punya kerjasama dengan BRIN ya. Saya juga sering nagih juga ini ke BRIN, mana ini Bu ada lagi kerjasama seperti dulu. Jadi enak kita pakai dana penelitian gitu ya, jadi malah dibiaya itu ya. Kemarin teman-teman ke sana juga ada honor harian ya Pak Alfian ya, Pak Samsul ya, walaupun tidak banyak gitu kan, diberi honor bahkan dari BRIN gitu untuk ikut ngambil data di sekolah-sekolah, kemudian data di itu ya, gravitasi seperti itu. Tapi memang itu tidak setiap tahun bisa dilakukan. Ya kami sih dari Prodi berusaha terus mencarikan peluang-peluang seperti itu ya. Siapa yang bisa diajak kerjasama? Mungkin ini sekedar info juga ya saya sampaikan, tapi semoga bisa terrealisasi. Ini belum tahu bisa terrealisasi atau tidak ya, karena kemarin saya kan sempat kunjungan ke MMB di UGM ya, Magister. Kalau di sana bukan mitigasi ya, tapi manajemen. Magister manajemen bencana. Waktu ke Jogja ini saya sekalian mampir terus ya ngobrol lah gitu sama ibu kaprodinya. Di sana kan ada program KKL, kuliah kerja lapangan. Per mahasiswa itu ada biayanya ya, kalau nggak salah 10 juta atau berapa lah anggaran dari UGM. Terus saya, Bu, KKL ke Lombok aja gitu kan, kita nawarkan ya. Terus iya mau dihitung-hitung dulu biaya transport dan lain-lain, dan ini cukup 10 atau 30 ya, kalau itu kekecilan kayaknya. Itu besar ya memang, karena itu juga SKS-nya banyak. Bahkan katanya nanti mau ditingkatkan jadi sekitar 10 SKS. Kalau sekarang baru berapa, 6 ya. Oh, Mbak Dian ada temennya di UGM. Kakak tinggal sama S1. Oh iya ya. Oh iya, Pak Diki itu ya. Iya, Pak Diki. Saya ketemu dulu Pak Diki. Orang Lombok malah kuliah di sana. Iya, nah di situ. Jadi mereka ada KKL, nah saya minta kalau bisa di Bu di kerjasama gitu loh. Kita punya MOU, terus mereka dikirim. Nah, kita bisa numpang gitu ya, maksudnya kita nebeng gitu loh, kita kan paling tinggal biaya yang mana sih gitu ya, sama-sama ikut KKL. Nah karena kita juga punya beban ke depan itu, nggak 38 lagi ya SKS itu ya, kita belum tahu mau diberlakukan mulai kapan, itu masih agak simpang siur, tapi kemungkinan akan mengarah ke 54 SKS ya untuk S2. Nah, jadi persiapannya sejak sekarang mungkin seperti itu, kita juga persiapan KKL. Nah, saya rasa KKL bersama itu sangat sangat bagus gitu ya, nanti kita ada exchange pengetahuan juga dengan teman-teman di perguruan tinggi lain ya. Ini dalam arti bukan selalu kita menimba ilmu ya, bahkan kita bisa memberikan ya, saling memberi gitu, exchange ilmu itu sangat sangat senang, dan dari UGM pun juga sangat senang gitu ya dengan tawaran yang kita berikan. Oke, itu ya, itu menanggapi tadi tentang praktik lapangan ya.
kurang lebih akan kita jalankan ya. Saya sangat setuju ya ada ini usulan ini. Kemudian apa tadi yang kedua apa ya? Argis ya. Argis apa yang mana tadi? Ya Argis dulu ya. Argis itu kita sih insya Allah mau install di sini ya satu perangkat Argis itu masih proses ya. Kita juga pingin ruang ini tuh banyak yang menggunakan sebenarnya biar setiap hari isi dan hidup. Karena kalau enggak nanti akan diminta oleh yang lain. Ya. Di mana kita duduk sini? Ya kalau dulu kan di Mas Jan, sekarang di Mas Sarul ya belum Tetap di ruangan. Prodi ya. Oh ya ruangan Prodi juga bentar lagi mau dipisah ya. Jadi Mas Rian mungkin tidak akan kelihatan lagi di ruang itu, akan berpindah ke ruang sebelah. Ya saya tetap di situ ya sama Pak Musin dan Pak Sarul. Nah ruang ini kalau jarang-jarang dipakai itu karena di sini sekarang udah ada 8 prodi ya dan otomatis jumlah mahasiswa meningkat dan lain-lain, kebutuhan ruang juga ini. Jadi kalau kita kelihatan nggak make akan ya ternyata MMB nggak memanfaatkan gitu ya. Nanti dimanfaatkan yang lain. Jadi tolong dihuni sering-sering ruang ini. Nah, Argis tadi terkait Argis, nah nanti di situ di komputer yang ada di ruang ini itu sebenarnya bisa dipakai mahasiswa ya. Passwordnya nanti kan kita install di situ. Terus kemudian Pak Wadir 2 sih kemarin menawarkan ya, ini saya juga belum menanggapi secara serius. Kalau ada permintaan dari mahasiswa gini saya jadi oh ya berarti mahasiswa butuh. Kalau misalnya kita beli secara institusional mungkin nanti ada kan pelatih ya biasanya ya tutor yang didatangkan untuk melatihkan artis itu apakah secara online atau offline ya itu mungkin kita bisa lakukan gitu ya. Mudah-mudahan ini saya catat dulu lah, saya garis bawahi ya, semoga bisa dilaksanakan. Nah yang ketiga ini ya apa tadi lembar UTS hilang. Menurut saya sebenarnya nggak perlu terjadi ya kalau menggunakan sistem sepada ya. Jadi walaupun ada lembarannya tetap kan kita upload ya masing-masing mahasiswa foto dulu terus kemudian mungkin convert ke PDF biar lebih kecil filenya. Ya nggak apa-apa Pak Suryadi. Lewat apa Google Meet? Apa? Ya nanti kita himbau kepada dosen-dosen untuk selalu ya, bahkan kalau bisa tidak hanya ujian dan perkuliahan pun kita dari UNRAM ya, bukan dari saya ini, dari UNRAM pun menghimbau akan mengaktifkan kembali SPADA itu ya. Jadi SPADA itu kan dulu memang digunakan waktu kita COVID itu. Jadi, ternyata setelah dievaluasi kan banyak manfaatnya ya dan lebih tadi record mahasiswa itu nggak hilang gitu ya, recordnya Pak Alfian, Pak Samsul masih ada kok, tugasnya zaman dulu masih ada, kalau mau kita buka masih ada. Dan itu sekali lagi misalnya akreditasi tinggal kita tunjukkan gitu. Daripada harus bongkar entah di mana lemari mana tuh tugas mahasiswa, sangat mudah gitu buat setiap prodi itu menunjukkan ini loh mata kuliah ini kayak gini nih tugas-tugasnya nih cara mahasiswa mengerjakan ini sistem penilaiannya ya ini evaluasi hasilnya seperti ini kan gitu ya. Nah makanya itu dari LPMPP UNRAM juga akan menghimbau lagi semua. Jadi nanti Insya Allah ini akan mengatasi yang kayak tadi nih kasus hilangnya lembar ujian. Udah nggak perlu lagi terjadi ya. Bahkan itu bisa gini misalnya oh kok nilai saya rendah ya padahal saya ngerasain dan tanda kutip masih sering ngerasa bisa. Nah cara komplainnya gimana kan tinggal itu ya dilihat lagi lembar itunya ya lembar kerjanya. Ya kadang-kadang namanya dosen tuh mohon maaf ya apalagi kalau sudah
sepuh ya atau senior ya mungkin banyak pekerjaan ya kita harus husnuzon aja ya. Tapi sebagai mahasiswa Bapak Ibu punya hak ya, misalnya merasa "Aduh, kok saya ini gitu ya, bener nggak sih nilai saya seperti ini seharusnya?" Bertanya aja ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu bertanya. Beliau-beliau juga mestinya nggak akan terus kenapa sih Mbak Dian ini nggak mau dinilai, nggak begitu sih ya. Saya rasa dosen-dosen di Unram ini baik-baik dan akan mencoba melihat. Saya sendiri kalau diprotes saya melihat lagi ya apa enggak ya, kecuali terus loh kamu ngumpulin tugasnya nggak ada loh, itu masih ngumpulin di Spada mata kuliahnya elektromagnetika ya, bukan di sini. Yang dikumpulin tuh ayat-ayat Al-Quran gitu. Bagus sih ayat Al-Quran ya, tapi bukan jawaban dari ujian saya itu. Itu tuh saya nilai 0 ya gitu. Lah kamu ngumpulin apa coba? Terus dibuka sama dia. Oh iya Bu, itu tugas agama. Iya, ya gimana ya, saya nilai 0 ya. Bu mau dia ya meminta dikasih kesempatan. Bu boleh nggak untuk perbaiki ya? Boleh, tapi ya ada nilai pengurangan nilai ya. Seperti itu kan konsekuensinya, kan dia nggak teliti ya, dia saya anggap terlambat mengumpulkan tugas kayak gitu ya, tapi tetap ada kesempatan memperbaiki contoh ya. Jadi silakan aja Bapak Ibu tetap sampaikan ya kalau ada komplain ya, jangan takut ya. Misalnya nanti saya takut di blacklist Bu sama dosennya komplain, jangan seperti itu ya. Oke, kemudian toleransi waktu ya, toleransi waktu. Gimana nih, baiknya berapa menit? Dosen juga boleh ya mem-WO kalian. Saya udah nunggu berapa menit nggak ada yang datang. Gimana Mas Syafi'i? Ini tadi yang ngusulin Mas Syafi'i loh. Tergantung kebijakan dari apakah ada agenda. Sebenarnya umumnya 15 menit ya, kalau di S1 itu 15 menit. Kalian 15 menit dosen nggak datang boleh bubar gitu kan. Cuma deh itu 30 menit ya, kita naikkan dikit ya untuk S2. Dengan pertimbangan apa dinaikkan? Pertimbangannya Pak. Pertimbangannya apa? Pekerjaan karena teman-teman ini kan juga punya kesibukan yang lain, dosen-dosen Ada yang lain, bekerja dan lain-lain ya. Jadi 30 menit itu cukup sama adil gitu ya, kita juga rasional. ya, teman-teman dari market gitu ya. Itu sih menurut saya. Gitu ya. Oke. Biar Tapi kita sama-sama saling memahami gitu. Tapi ada juga dosen gini, pokoknya selama jam kuliah ya kalian menunggu aja dulu gitu kan, itu udah jam kuliah. Jadi ya sebetulnya nggak adil ya kalau seperti itu. Kecuali ada pemberitahuan terlebih dulu, saya nanti mohon maaf terlambat gitu kan. Jadi tetap kalian nanti kita himbau ya kepada dosen-dosen untuk lebih tepat waktu ya, kemudian ya tadi ya ada konfirmasi lebih awal, kecuali memang tiba-tiba di tengah jalan bannya gimana gitu ya, kempes ya kan, beda cerita itu ya, di luar skenario ya. Tapi tidak setiap waktu perkuliahan tiba-tiba nggak muncul berjam-jam, tinggal 5 menit terakhir muncul kan juga nggak bagus. Akan kita sampaikan ya Mas Safi ya. Tapi ngomong-ngomong, ini mayoritas apa sedikit atau gimana kejadian ini? Tapi pernah beberapa kali. Ada mata kuliah yang sama atau berbagai mata kuliah? Berbagai. Sekarang juga semakin Iya, mata kuliah Ya itu aja apa mata kuliah yang sama. Oh ya sudah, mungkin lebih mudah dieliminir malah justru kalau yang mata kuliah tinggal kita sampaikan secara ini kepada yang bersangkutan ya. Oke, terima kasih ya. Itu semua udah terjawab belum ya, atau ada lagi yang lewat?
Udah ya, Mas Sofi, Mas Adi. Ya. Pertanyaan satu. Ya. Kita tidak ada kerjasama dengan BPBD kan? Untuk apa kerjasama? Karena pertama dulu kenapa saya pengen masuk ke sini karena apa NMB ini kan bergerak di bidang mitigasi bencana. Nah, yang kita tahu pionir untuk mitigasi untuk kebencanaan di wilayah kita ini adalah BPBD. Nah, logika saya bahwa ini harusnya ada kerjasama, terutama untuk biar kita sebagai mahasiswa itu bisa tahu oh kalau terjadi bencana ini gimana sih manajemennya langsung, bukan kita hanya ke teoris kayak di mata kuliahnya Pak Dr. Agni yang manajemen ya. Nah, itu kan kita dikasih tahu gimana cara menghitung ini, menghitung luas wilayah terdampak, kemudian sembakonya berapa dan sebagainya. Nah, itu akan lebih bagus ketika itu yang kita dapatkan juga dari sisi dari pihak pemerintah atau dari Ada kasusnya yang real gitu ya yang dia bisa mengprogramkan nanti seperti ini. Jadi balance lah sebenarnya. Makanya tanya mungkin apakah kita tidak ada kerjasama dengan mereka untuk manajemen ya. Oke. Bencananya sih. Karena terutama saya di Lombok kemarin saya coba cari-cari di teman-teman itu, ternyata di Lombok Tengah itu ada, nggak tahu kalau di kabupaten lain di sana itu ada tim percepatan pembangunan bencana apa namanya? Ada kayak forum kebencanaan gitu. Itu di apanya? Di organisirnya oleh apa, Bapeda atau BPBD? Nah, itu kemarin kayaknya dari pemerintah langsung, dari bupati langsung, cuman dia di bawah mana saya belum tahu. Kemarin saya coba untuk bisa gabung sebagai anggotanya di sana, cuman masih belum ada approval dari pihaknya, dari pihak pengelola pengelolanya lah. Nah, saya rasa ini bagus nih ya, karena di forum ini kan dia forumnya ada yang dari pariwisata, ada dari tour guide segala macam, ternyata masuk di dalam forum itu. Nah, akhirnya kemarin kok kalau bagi saya Bu, harusnya itu sesuatu yang harus kita tahu lebih dulu menurut saya Bu. Karena kita harus dilibatkan lebih dulu karena kita adalah mitigasi bencana. Itu yang di pendapat saya. Itu saya tahu kemarin karena teman ini kan dia seorang tour guide, dia juga PNI. Nah, dia sebar undangan untuk apa kemarin. Nah, saya cobalah komen, bisa nggak saya masuk di sini? Oh, coba tanyakan dulu. Dia udah tanyakan, ternyata bisa kita masuk sebagai anggota forum. Cuman nanti diinfokan kembali. Sekarang belum ada infonya ya. Mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kita untuk join lah gitu Bu. Iya. Karena kita bisa ya, jadi bagus ya inisiatif Pak Syafi'i ya untuk mencari apa namanya keluar gitu ya hubungan-hubungan ya dengan pihak-pihak lain. Teman-teman yang lain juga ya, saya mohon juga aktif gitu ya mencari. Karena kita ini kan terus terang kan masih baru. Jadi saya pun kalau di forum-forum provinsi atau kota itu juga banyak yang belum tahu ada MMB. Makanya setiap ada kesempatan gitu kita siapa yang komentar ya kita tunjuk tangan aja gitu. Dalam rangka pengen mengenalkan ada MMB aja. Saya Bu Teti dari Magister Mitigasi Bencana. Oh jadi tahu, oh ada ya. Jangankan itu ya, kemarin aja ada pertemuan ketua-ketua prodi se-Unram. Saya dari Magister Mitigasi Bencana. Ada ya? Belum di luarnya ya, dan itu semua ketua-ketua prodi ya. Ada yang belum tahu bahwa ada Magister Mitigasi Bencana gitu loh Mas. Jadi tolong ya sekali lagi kita aktif gitu ya dalam setiap forum, kemudian berusaha mengenalkan. Kalau diundang jadi speaker tuh Mbak Meli selalu saya pesan kan Mbak jangan lupa ya MMP disebut gitu. Kalau Mbak Meli sering dapat undangan, jangan CNGR aja yang disebut. Jadi saya masih
magister. Yang Itu banyak orang sumber BPBD. Nah, kedua gitu. beda kayak itu kemarin nggak tahu. Nah, ya udah makanya kan tugas kita bersama tuh ya dari pengelola, dari mahasiswa. Ini Mas siapa nih? Mas Agus ya, ya. Udah PKL di sini sebulan lebih. Nanti kalau ditanya temennya kasih tahu ya, oh ada loh magister mitigasi bencana di Unram, gini-gini ceritakan ya. Bagus. Nah, keduanya tentang kerjasama nih, kerjasama dengan BPBD. BPBD ini gampang-gampang susah ya. Karena pertama itu orangnya gonta-ganti itu loh. Yang saya paling resah itu BPBD itu orangnya. Masih untung ini yang BPBD provinsi belum diganti dari semester lalu nih Pak Ahmadi masih stay. Biasanya udah 3 kali ganti tuh setahun ya. Dia jadi penting juga nih mau bikin MOU caranya seperti ini. Eh, tapi kita akan berusaha ya tentu ya. Sekali lagi kita kan institusional sebenarnya kerjasama itu ya bukan perorangannya ya. Tentu saja kita akan berusaha. Paling enggak kalau matrikulasi ini kan kita undang nih nanti kepala BPBD Kota Mataram kami undang ya biar beliau juga mulai tahu nanti ada proyek apa sih di sana yang mungkin bisa dikerjakan. Tapi kadang-kadang gini juga ya kalau di Pemda itu yang anggapnya semua hal itu kan harus berbiaya gitu. Itu juga mindsetnya nggak sama ya antara kita sama Pemda itu. Kita mau bantu itu kita dianggap mau nyari proyek gitu loh. Terus pengen dapat mungkin mengurangi honor tertentu dari pihak-pihak sana dan lain-lain gitu ya itu pelan-pelan sih kita harus luruskan gitu ya kan kita akademis itu sebenarnya kan pure ya ingin membantu aja kalaupun nanti ada gitu-gitu ya syukur alhamdulillah kalau enggak nggak apa-apa kok kita seneng aja kan bahwa pikiran kita dipakai gitu ya kita bisa bermanfaat gitu yang kita pelajari kan gitu ya Mas Syafi'i ya. Itu memang kadang miss-nya di situ ya antara kerja sama tidak ya. Terus saya juga yang sedihkan tuh kadang-kadang kalau di forum itu kadang forum perencanaan pembangunan gitu ya kan kita kan setelah mengkaji di sini ngelihat banyak yang masih lubang-lubang di mana terus kita sampaikan. Nah nanti BPBD pasti menanggapi tuh dengan seperti maksudnya kayak merasa diserang gitu. Kita sudah gini kok aduh ya kok gini ya gitu jadinya nggak enak gitu loh suasananya nah itu juga antara mungkin ya kita harus belajar lagi ilmu komunikasi nih bagian tolong saya diajari karena kita dianggap selalu kayak menjudge BPBD belum melakukan yang seharusnya gitu loh sedangkan maksud kita bukan itu sebenarnya gitu ya kita kan yang memberi masukan ayo udah kita lakukan bareng-bareng nih yang belum gitu loh ya bukan bahwa mereka itu kenapa nggak ngelakuin ini bukan itu ya tapi mungkin perasaan dari yang merasa bertanggung jawab harus melakukan seperti itu nah ini penting ya ke depannya kerjasama BPBD oke saya coba garis bawahi juga nggak di sini aja tapi Mas Hafi'i kesulitan ini terjadi sama di UGM juga kita ngobrol-ngobrol kemarin juga gitu oh mereka juga mengalami kesulitan ya walaupun MNB sekelas itu yang udah akreditasinya unggul gitu ya bahkan keluhannya kalau di sana malah BPBD di Jogja itu Mbak kan ditunjuk sama Sultan gitu orang-orangnya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya orang yang nggak capable. Tapi karena nurut, pokoknya yang nurut manut-manut sama Sultan dipilih gitu loh. Ya, walaupun nggak menguasai bidang. Kita agak sulit Mbak. Tapi keuntungannya di sana itu orangnya nggak digonta-ganti karena udah disenengin kan. Ya. Datang lagi masih itu setahun lagi datang lagi orang masih itu gitu jadi mereka akhirnya harus sabar pelan-pelan ya karena memahamkan tadi yang ini kan agak sulit gitu tapi secara pelan-pelan bisa meningkatkan pengetahuan BPBD istilahnya gitu ya secara berkelanjutan
Nah, kita ini tantangannya tadi ya orangnya gonta-ganti, terus mindsetnya itu mungkin belum sama, ya dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus ya, terus melakukan pendekatan dan mohon bantuan lah dari Bapak Ibu sekalian nih yang juru bicara kita yang sebenarnya nih di forum-forum apapun ya, silakan ini. Ya. Yang bersana juga nih Pak Suryadi nih ya yang jadi juru bicara di KLU ya, Pak Aep nih yang ada di LSM ya, tentunya kita perlu juru bicara yang baik nih ya nantinya. Tuh. Oke ya Mas Syafi'i, cukup Mas Syafi'i Iya. untuk ini banyak ya masukannya, terima kasih banyak. Tapi kita harus kasih kesempatan juga angkatan lain. Angkatan siapa berikutnya? Angkatan Mbak Dian, Ya. Mas Ramdhani, dan kawan-kawan. Nah, Pak Suryadi, silahkan. Dari yang on apa yang off dulu? Mbak Dian dulu ya, kayaknya ya, yang sudah di sini. Ayo Mbak Dian. Kalau Dian nih Bu, pertanyaannya kayaknya sudah ditanyakan semua sama teman-teman. Enggak ada. Masalah dosen mungkin ada perbedaan pas semester 1 sama semester 2 kemarin. Jadi lebih aktifnya pas di semester 1. Oh, malah semester satu. Iya, Oke. karena mungkin dari dosen-dosennya mungkin kesibukannya banyak gitu. Hmm. Jadi agak beda sekali. Jadi banyak kayak teman-teman juga kayak bilang kok semester sekarang kayak nggak jelas mata kuliahnya gitu, bukan waktunya. Jadi banyak yang diundur, banyak yang dirubah jadwalnya gitu. Jadi moodnya siswa jadi berubah. Berubah ya, itu Iya, jadi nggak berpengaruh ya. semangat gitu Bu. Jadi beda pas semester 1 kayak semangatnya mungkin lebih di semester 1. Gitu ya, Iya. perubahan. Berarti hampir semua mata kuliah dong kalau kayak gitu yang dirasakan Mbak Dian ini. Kalau tadi kan katanya hanya Iya. satu kuliah Iya, tertentu. menurut dia gitu. Relatif ya terhadap yang semester 1 gitu ya, kurang. Apa menurut Mbak Dian apa penyebabnya? Mungkin karena dosennya mungkin banyak kesibukan lain gitu. Mungkin ada mata kuliah di jurusan lain bertabrakan atau bagaimana juga kita kurang tahu. Jadi kita juga kurang komunikasi sama dosen-dosen. Oh, Jadi kasihan Mas Riannya juga sebenarnya, kita juga yang Mas Rian gimana nih dosennya gitu. tabrakan jadwal ya. Berarti kita harus antisipasi ya tabrakan jadwal dengan S1. Dan nanti kita bicarakan dengan dosen-dosen yang lain ya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Tabrakan jadwal dengan S1 atau kemungkinan lain apa ya? Memang sih ke satu semester kemarin kita agak lebih tersibukkan dengan akreditasi ya, baik di S1 dari sipil ya khususnya, yang walaupun akhirnya dapat unggul ya, tapi ya berdarah-darah gitu mungkin. Kemudian di sini juga ya, di sini ya ada yang sakit juga ya, Pak Muazzar ya semester kemarin ini. Yang didoakan aja mudah-mudahan sudah makin sehat. Semester depan ini bisa aktif kembali seperti semula. Ya, beliau sebenarnya paling rajin ngajar ya. Cuma dengan berbagai halangan tuh akhirnya kan harus malam dan sebagainya, itu masih beliau bela-belain ngajar ya. Bahkan dia jelas kasih tahu waktunya. Oh ya, masih kita enak enak ya. Kalau yang boleh diketahui nggak ini ya? Yang tidak pernah memberitahu ini sebenarnya siapa gitu? Inisial. Oke, pada mata kuliahnya aja apa? Mungkin dalam berapa kali pertemuan tuh cuman berapa kali ini ketemu secara langsung. Banyak online-nya. Setelah itu kayak
apa ya, Nggak ya ada. pergantian harinya gitu Bu. Jadi misalnya diundur, dimajukan keadaan. Jadi biasanya yang bapak-bapak ibu yang dari KLU yang sudah nyampe ternyata nggak jadi, diundur, hanya dimajuin atau enggak online malam gitu. Oke, ya. Ya intinya memang nggak boleh sebetulnya ya perubahan-perubahan jadwal itu terlalu mendadak ya, dan sebisa mungkin sebenarnya nggak berubah sih, jadwal kan ditetapkan untuk ya untuk memudahkan semuanya gitu loh ya. Karena kalau ada perubahan itu ya menyulitkan akhirnya. Oke, ini saya catat ya. Nggak mau menyebutkan Iya, ya, Mbak biar Dian. ada di sini. Kita harus tebak-tebakan ini jadinya. Nanti saya nanya Mas Rian deh kalau gitu. Baik. Eh, itu aja? Bener nih, Mbak Dian. Baik, kalau gitu ke Mas Ramdhani, Pak Suryadi. Nah, ini yang seangkatan dulu. Mas. Izin boleh saya, Bu? Boleh, iya. Mana Baik. anunya, gambarnya nggak kelihatan. Saya lagi di di jalan nih, Bu, di mobil. Izin enggak. Saya enggak on cam, Bu, izin. Oke, ya silakan. Ah, baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk evaluasi kita, yang pertama mungkin kami dari terutama yang apa namanya bekerja gitu, bukan karena kadang kami eh, ada tugas di luar atau masih ada kegiatan yang lain di kantor sehingga butuh Zoom itu, Bu. Nah, kalau memang masih kita dilayani untuk Zoom itu, karena selama ini mohon maaf Bu, ini kami sampaikan, ketika kita Zoom kadang apa ya tidak maksimal gitu, Bu. Jadi Zoom-nya asal sekedar Zoom aja, malah teman-teman hanya ini untung ada teman-teman yang bantu kita naruh HP di dekat dosennya sehingga agak suaranya aja kita dengar. Cuma itu pun kurang maksimal, Bu. Mohon kalau memang masih kita dilayani perkuliahan ya via Zoom ya mungkin enggak semua sih, Bu. Ini mohon supaya lebih apa maksimal gitu, Bu. Karena kan kami juga butuh ketika kita memang kuliah melalui Zoom. Butuh maksudnya informasinya yang perkuliahannya yang maksimal juga gitu sih, Bu. Ya karena memang itu dah keadaannya. Kemudian Ya, yang kedua, sebentar Pak, tidak maksimal karena apa? Tidak terdengar suaranya gitu ya? ya pertama tidak terdengar suara, kemudian juga apa namanya ini kadang Bu materinya kan karena mohon maaf nih dosen kadang enggak ini Bu tidak apa tidak dilingkan tidak dikoneksikan Oh, ke itu nggak Zoom-nya. share Iya, screen-nya. enggak share screen ya Oh, itu. alah, ya. Nah, itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya apa namanya terkait eh, matrikulasi mungkin Bu. Kalau bisa sih kan kita ada untuk lebih kita lebih ditahu MMB ini. Kalau usul saya tuh Bu, boleh diundanglah semua kepala BPBD atau siapa di semua 10 kabupaten kota sehingga tahu bahwa memang kita ada jurusan MMB di Unram ini. Itu karena kemarin juga kami sempat ikut di kegiatannya konsepsi, Bu. Itu judulnya anticipatory action tuh, Bu. Jadi itu ada aksi ketika di antara fase kesiapsiagaan dan fase tanggap darurat. Nah, tetapi yang diundang malah dari akademisinya malah bukan dari jurusan MMB Unram gitu, Bu. Malah yang diundang tuh dari mana itu Fakultas Hukum Sumbawa kayaknya itu Bu yang hadir itu. Jadi kita malah sebenarnya saya ngomong juga ya itu tadi tidak ditahu gitu kita punya ini Mbak di Unram itu sudah ada jurusan MMB ini. Nah, padahal ini sebetulnya penting untuk kita supaya lebih apa namanya lebih diketahui keberadaan kita. Kemudian juga saya sepakat dengan usulnya Mas KPI tadi Bu, ketika memang kita langsung ada apa namanya sejenis apa mata kuliah atau proyek ya praktek yang langsung memang ada di tempat kita dan bisa kita langsung aplikasikan
apa yang kita dapatkan di kuliah ini. Ya, demikian Bu. Terima kasih. Oke, Pak Suryadi. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya tanggapi langsung ya ini ya, supaya bisa ini jawab yang Zoom. Nah, Zoom ini memang Zoom itu sebenarnya anu ya, dosen itu juga kesulitan. Saya aja kalau lagi mengajar terus ada yang minta Zoom, secara ini juga, waduh, saya harus memperhatikan yang mana ya, antara yang Zoom atau yang di kelas gitu ya. Tapi memang kita harus punya seni ya untuk bisa melayani dua-dua tempat itu. Dan apa ya, buat ya bagi pengajar senior mungkin malah kesulitannya bertambah lagi gitu ya, karena kadang lupa mana tombolnya, mana yang belum di-share lagi screen-nya dan sebagainya. Nah, sebenarnya tapi intinya gini mungkin ya. Menurut saya itu kalau ada kelas hybrid memang harus ada operator ya. Jadi tidak bisa mengandalkan dosen itu mengezoomkan dirinya sendiri kayak gitu terus ini ya. Nanti coba kita atasi itu. Ini kebetulan ada Mas Agus. Mas Agus, halo. Saya panggil nih ya. Nggak apa-apa ya, kan besok kita tugasin ngebantu Zoom di kelas ya, sebagai operator Zoom. Bisa kan? Udah terampil ya. Nah, Mas Agus ini kan ada dari apa SMK. Nah, SMK ya. Selama PKL nih tugas tambahannya nanti hadir di kelas untuk gitu membantu ngarahin kamera atau ngarahin mic-nya gitu ya, supaya lebih didengar. Itu kalau ada permintaan hybrid ya, kalau enggak ya Mas Agus enggak perlu ke kelas gitu ya, tapi harus standby. Cuma Mas Agus ini sampai jam 4 ya. Oh, nah itu dia ya. Jadi kalau yang jam sore nanti mungkin ya Mas Sarul gantian lah ya. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Suryadi permintaan ini. Mas Zoom ini ya, saya juga ingin menghimbau mahasiswa jangan karena disediakan Zoom terus seneng Zoom aja gitu ya, jangan ya. Itu juga kan tadi juga merasa kurang mendapatkan Siap. ya Itu seharusnya. kalau kepepet itu. Terpaksa sekali ya, Iya, Bu. kalau Iya. ada tugas luar kota ya kita apa namanya kita maklumi gitu ya. Di UNRAM ini tidak begitu ketat sebenarnya antara peraturan hadir on dan off itu ya. Kalau di UGM itu ketat ya, jadi kalau hadir yang offline itu minimal 70%. 70 ya. Dan mereka kalau nggak 70 nggak boleh, beneran nggak boleh ya. Nggak diizinkan, ujian pun nggak diizinkan. Seperti itu. Ya, itu masih berbeda. Tapi sekalipun demikian, tadi ya tolong diusahakan memang sebisa mungkin tuh hadir tetap offline ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau menginginkan praktek ya nggak mungkin lah praktek lewat Zoom. Siap, Bu. Ya, betul. Kalau nggak praktek ya kita memang harus datang dan menyepakati, bahkan kita harus move ke tempat lain bareng-bareng gitu ya, kan seperti itu. Nah, jadi ada konsekuensinya juga di mahasiswa ya. Dari permintaan Bapak Ibu tadi ada konsekuensinya ya. Tadi saya sudah sebutkan misalnya pembiayaan, kemudian ini ya komitmen kehadiran juga harus lebih tinggi gitu ya. Dengan praktek lapangan nih ya. Nah, kayak gitu. Biar kita sama-sama enak ya. Oke. Kemudian apa nih tadi matrikulasi ya. Oh ya, matrikulasi kalau untuk narasumber sih kita memang selalu mengundang dari luar, tapi nggak bisa semua kepala BPBD ya. Untuk giliran kali ini kan dari Kota Mataram dulu gitu. Yang sebelumnya kan dari provinsi. Provinsi nggak kita undang lagi karena kita nggak udah tahu dan udah cukup familiar. Nah, sekarang giliran kota. Nanti kalau ada lagi kesempatan bisa Pak Suryadi ya di Lombok Utara bisa kita undang khusus untuk matrikulasi. Tapi selain itu, nah ini belum ada Pak Lazarus ya. Nah, belum ada ya. Kita lagi mendaki. Karena nanti sebenarnya agenda kita ini juga ada membahas tentang ya, mahasiswa ya Mbak Dian ya tadi. Apa namanya? Pembentukan itu ya. Himpunan. Nah, saya harap tuh sebenarnya himpunan-himpunan ini ya nanti kalau memang kita
jadikan terbentuk itu salah satu kegiatannya gitu, mengundang ini gitu loh, stakeholder ke sini untuk kasih kuliah umum atau apa gitu ya, diskusi bersama mahasiswa MMB kayak gitu. Kita jadwalkan, kita harus jadwalkan ya, misalnya sebulan kali atau bagaimana kegiatan ini diadakan. Itu nanti kami dari Prodi yang akan memfasilitasi ya untuk pertemuannya, apakah konsumsinya dan lain-lain gitu. Tapi inisiatif itu saya mohon dari mahasiswa ya. Gitu Siap, karena Bu. Siap, siap, Bu. inisiatif bahwa oh ini perlu diundang, ini temanya ini apalah gitu ya, segala macam itu ya. Karena itu juga mungkin menyesuaikan kebutuhan mahasiswa sendiri. Kita pengen tahu tentang apa, makanya kita ngundang pembicara. Nah, kayak gitu ya. Oke Pak Suryadi ya. Saya rasa itu Ibu, ya. makasih. Oke, terima kasih juga atas masukannya. Ini siapa lagi? Pak Suryadi, Pak Ramdhani. Mas Ramdhani yang masih seangkatan dulu. Mana suaranya nih? Kok belum ada? Ibu, ini masih di puskesmas ngantar ibu. Mohon maaf. Lanjut dulu Bu, nanti Ramdhani ini. Oh iya ya masih antri di ya, ruang tunggu ya. Oke. Nah ya lanjut dulu kalau gitu ke angkatan paling senior nih. Ada Pak Alfian, Pak Samsul, Pak Aep. Siapa silakan duluan. Nah Pak Samsul katanya ditunjuk nih duluan. Mas Sofi nunjuk Pak Samsul. Pak Samsul, halo? Ibu, Ya, gimana kabarnya? Saya kemarin lihat Bapak di masjid apa itu namanya? Eknol ya? Iya. Bener ternyata terkonfirmasi itu. Hampir itu saya Bu, foto loh. tuh Bu, tuh itu yang ngajak tuh Bu, tuh yang pakai kacamata sana tuh Bu. Itu dia makanya mau kemana nih boncengan-boncengan ini. Ke PPMBG kemarin Bu. Oh gitu, malah Iya udah Bu. duluan ke sana ya. Mm. Iya, iya. Gimana nih? Ayo, apa masukannya? Kritik. Mungkin ini Bu, yang pertama terkait dengan promosi mungkin Bu. Nah, untuk yang promosi mungkin kita bisa dilibatkan juga gitu Bu. Terutama misalnya ke fakultas-fakultas maupun ke yang lain Iya, iya, iya. gitu, Iya, secara iya, iya. langsung. Aduh, lupa ya. Iya benar, harusnya kemarin ngajak Pak Samsul ya ke MIPA itu ya. Yang langsung berkaitan gitu kan Bu. Halo. Sesuai bidang. Iya, iya benar, benar, benar. Promosi Ya. adik mahasiswa ya. Kita tuh Pak Aep. anggapnya kalian tuh sibuk gitu loh. Jadi, waduh, iya ya. Lupa bener saya tapi. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin terkait yang ini Bu, apa namanya? Mungkin dari kami yang terkait mata kuliah yang semester 3 kemarin mungkin beda orang nanti beda ini Bu. Nah, Gimana tuh maksudnya? siapa yang beraksi itu? Sebentar, sama maaf. Lanjut, Mungkin Pak. untuk yang mata kuliah pilihannya Bu, kita bisa langsung ke aplikasinya gitu karena beberapa mata kuliah yang kemarin yang kita ambil terutama untuk yang ke apa namanya ke sainsnya Bu. Nah, untuk pengaplikasian langsungnya mungkin masih kurang Bu. Mata kuliah apa ini? Bisa disebutkan enggak nama mata kuliahnya? Mata kuliah Pilihan yang ya maksudnya ini iya ya. Bu, pilihan Bu. Ah, Mungkin kalau yang saya ambil kemarin di Pak Kosim Bu, salah satunya yang ilmu kebumian Bu. ilmu kebumian. Nggih. Yang diharapkan seperti apa menurut Pak Samsul aplikasi ini loh maksudnya seperti Oh, yang saya bayangkan Bu, apa namanya yang saya bayangkan yang teman-teman bayangin juga ini sesuai nama mata kuliahnya Bu, kan ilmu kebumian dan aplikasinya dalam mitigasi bencana. Tapi kemarin yang kita pelajari
mungkin sampai ke akhir semesternya masih membahas dasar ilmu kebumian Bu gitu. Ke Belum arah aplikasi. ya ke arah mitigasinya yang masih belum terlalu dibahas kan kita prodinya kan mitigasi bencana Bu. Jadi yang saya bayangkan ekspektasinya itu mata kuliah pilihan ini itu lebih berfokus ke mitigasinya dengan dasar Oke, keilmuan ya, ya. sesuai mata kuliahnya Bu gitu. Seperti yang di magnetik kemarin kan Bu kita sudah Kalau itu bahas. menurut udah memadai belum kalau menurut Pak Samsul? Kalau yang geomagnetik sepertinya masih belum juga Bu. Belum ya, Baru ya masih Bu. perlu lagi ditambah ya. Nggih, perlu ke arah apa namanya mitigasinya, terutama kan tuntutan kita yang di bidang akademik biasanya memberikan rekomendasi mitigasi, Bu. Nah, mungkin Rekomendasi mitigasi, tapi waktunya nggak cukup, Pak. nah itu dia, Bu. Itu aja nggak ngumpul-ngumpulin kemarin. Ditagi-tagi baru ngumpulin tugasnya. Mungkin apa namanya yang terkait dasar-dasar keilmuannya, Bu ya. Eh, kita diberikan tugas saja caranya gitu kan untuk mengetahui dasar-dasarnya. Nah, nanti baru di perkuliahannya atau di prakteknya jika ada baru kita bahas praktek langsungnya, aplikasi langsungnya gitu. Dengan apa namanya? Studi kasus atau contoh kasus, Bu. Sepertinya itu yang lebih efektif untuk kita tahu arah kita ke arah mana gitu, Bu, yang dimitigasi dengan dasar-dasar keilmuan yang kita miliki dan dasar-dasar keilmuan yang kita ketahui yang baru seperti mata kuliah pilihan Bu itu. Hubungannya ke mitigasi bencana ini apa sebenarnya begitu Bu. Ya, 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 oke. Ya sih bisa saya tangkap juga ya, ya. Nanti berarti ini perlu media lagi kayaknya untuk membantu ya. Nggih, Seperti Bu. untuk ilmunya bisa aja sih dibuatkan video tersendiri gitu ya. Nggih, Bu. Media pembantu Tinggal pembelajaran lagi, media diupload bantuan. ada gitu yang kalian harus melihat dulu sebelum masuk kelas kayak gitu ya. Nggih, Bu. Ya, flip learning Supaya kan kayak gitu kan. kita lebih apa namanya kita bisa tahu dulu gitu arahnya kemana dulu gitu bukan Mm-mm. supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin yang paling menarik pas di semester 1 dulu, Bu, yang apa namanya lumayan aktif untuk diskusinya yang kita bahas sering kita bahas studi kasus dan sebagainya begitu, Bu. Oh gitu, ya, ya, ya. Iya, tadi Mbak Dian juga bilang semester 1. Senang punya semester 1 katanya daripada semester 2. Oh ya. Mas satu lagi mungkin Bu. Oh, ulang lagi kayaknya nih. Ya Bu, apa namanya terkait dengan SPP yang kemarin Bu, Iya, kenapa? yang Eh, apa namanya kan pernah ditanyakan juga Oh, kalau pemotongan misalnya ya pemotongan UKT Bu. oh. Iya, iya. Iya, tapi tidak bisa dilakukan menurut program. Bukan menurut saya ya. Iya, Bu. Menurut pengelola keuangan di Unram, ya mungkin dengan memperhitungkan ABCD tidak bisa dilakukan untuk mahasiswa semester 2 mahasiswa S2 ya, itu hanya diberlakukan di mahasiswa S1 aja gitu jawabannya. Iya. Yang mau nanya mungkin juga Bu, eh, Ya. terkait dengan ini Bu, apa namanya referensi entah elektronik book ataupun buku langsung, apakah ada rencana pengadaan atau bagaimana Bu? Kan kita juga sudah punya komputer di studio gitu Bu. Mungkin eh, gimana kita ini apa namanya strateginya untuk bisa kita isi gitu dengan elektronik book dan sebagainya atau mungkin perpustakaan mini yang terkait buku-buku apa namanya kebencanaan ataupun keilmuan-keilmuan yang mendukung gitu.
Iya, oh ya terima kasih diingatkan ini. Jadi e-book itu kan kita punya anu itu ya, ProQuest ya. ProQuest. Tapi memang ProQuest itu kalau setiap saat harus download sendiri-sendiri, jadi akhirnya kan anu ya mungkin makan waktu dan sebagainya. Bagus juga kalau ada inisiatif dari mahasiswa, kalian gunakan aja komputer di sini. Setiap udah menemukan topik yang bagus tentang mitigasi di kolek gitu loh, ya. Kolek sendiri di komputer atau mungkin kalau takut komputernya penuh gimana? Kita harus punya hard disk lagi ya. Itu yang eksternal. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyari lebih mudah karena udah terkumpul tuh berdasarkan topik-topik juga ya mestinya ya mitigasi tentang apa nih gunung api ada sendiri, tentang gempa ada sendiri gitu ya yang cocok gitu referensi-referensinya itu lebih memudahkan ya untuk kita semuanya. Kalau ada yang mau punya amal jariah silahkan ya. saya, saya sangat mendukung itu gitu. Jangan saya disuruh mengumpulkan ya, tolong ya. Disuruh Ini Bu, milih. kita kolektif bersama-sama Bu. Nah, iya kayak gitu ya, dikoleksi bersama-sama gitu terus di maintain bersama-sama, saling tanggung jawab gitu loh ya. Saling memudahkan satu sama lain kayak gitu. Nah, terus lagi yang bentuknya hard. Ini kita juga punya lemari nih masih kosong di sini, baru ada satu rim kertas. Ini tujuan lemari sebenarnya untuk perpustakaan kalian tadi, perpustakaan mini nih, silahkan ya kalau ada yang punya di rumah buku-buku bermanfaat, bawa aja ke sini gitu, biar lebih bisa dipakai teman-teman lain. Boleh disumbangkan atau apa ya silahkan gitu ya. Yang memakai juga tanggung jawab gitu mengembalikan lagi, jangan bawa pulang ke rumahnya. Ya kan seperti itu. Silakan dikelola ya, boleh, boleh, sangat boleh ini ya. Gitu. Nanti mungkin saya juga akan taruh sih berapa buku yang saya punya ya di sini juga biar kalian bisa manfaatkan. Karena buku-buku itu sebenarnya kan ada yang ya mahal-mahal ya, ada yang itu bijinya mungkin 2 juta pun ada ya buku textbook yang mahal ya tentang geofisika kebumian. Sayang juga di rumah cuma nggak ada yang baca ya anak saya nggak ada yang mau pelajari. Mungkin kalian ada yang bahkan sini yang mau pelajari ya seperti itu. Oh ya Makasih ya. Bu, mumpung mumpung ingat Bu, Ya, eh, kalau buku yang kita download dari Libgan itu legal untuk di kita Bu, atau bagaimana? buku yang apa? Yang di Libgan, yang Apa kita itu? download di libgan.lol apa libgan.io sekarang gitu. Nah, saya belum pernah tahu ya. Tapi kalau yang melalui apa itu dulu GitHub apa namanya? Science ya. C-Hub Stihub, ya. itu katanya nggak legal ya. Soalnya Itu saya menurut disclaimer pembuatnya sih legal, tapi banyak yang mengatakan tidak legal. Jadi ya nggak usah dulu, nggak usah lah kalau memang masih ada pertentangan gitu. Nah itu saya nggak tahu kalau yang Pak Samsul sebutkan tadi belum pernah dengar saya. soalnya saya baca di apa namanya yang di UGM legal Bu gitu. Legalnya karena apa? Mungkin langganan atau apa mereka? Enggak Bu, karena apa ya? Kayaknya karena kebijakan dari penerbitnya atau bagaimana gitu. Yang saya baca di Oh, itu legal dia bilang. ada sih beberapa penerbit buku yang memang open source seperti apa namanya yang Cambridge itu ya, tapi bukan Cambridge University, yang Cambridge satunya lagi tuh dia punya. Nah itu memang semua pengarangnya udah menginfakkan istilahnya ya karangannya ke situ gitu. Itu legal ya. Jadi baca baik-baik sih Pak semua term dan conditionnya ya kalau ada Bu. seperti itu. Soalnya lumayan banyak bisa kita dapat e-book di situ, Bu. Yang sulit Oh. kita dapat di Google bisa di situ. Linknya udah di komentar, Bu, saya sertain. Biasanya kalau cara downloadnya biasa aja itu ya legal ya, kecuali harus melalui apa dulu gitu ya, kayak VPN. Nah itu baru mungkin perlu
Kalau ini langsung sih, Bu. Nah, salah satunya bisa diindikasikan dari situ gitu loh. Kalau cara ngedownloadnya biasa aja, biasanya legal. Gitu. Terus pakai trik-trik dulu baru bisa di-download. Nah, itu baru diragukan. Kayak gitu. Iya, Bu. Itu aja mungkin, Bu, dari saya, Bu. Oke ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Samsul, Pak berikutnya masih ada Pak Alfian, Pak Aib. Siapa duluan? Ayo. Mas Ramdhani. Siapa duluan nih, Mami apa saya? Ayo, Pak Aib. Biasanya kan Pak Aib aja yang membuka. Pak Aib opening, Pak Aib. Iya, terima kasih. Saya duluan, Mi. Yes, Pertama, terima kasih, Bu, dan teman-teman sekalian. Yang pertama saya ingin menyoroti soal kegelisahan teman-teman output kita pasca sarjana. Nah, ini kan yang paling prinsip dalam konteks mitigasi kita, mitigasi bencana sebagai apa prodi kita. Substansinya adalah memang kegelisahan semua kita dan teman-teman lain, apalagi teman-teman banyak yang bukan praktisi di penanggulangan bencana. Ketika berbicara soal praktik lapangan, maka tentu mereka mau ngapain di pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah, output pasca kita kuliah, maka ini akan timbul pertanyaan, sehingga saya yakin teman-teman juga butuh untuk praktik lapangan seperti yang disampaikan oleh adik-adik teman-teman yang semester 2 maupun 3 tadi. Dalam konteks pra bencana, ini kan masih tabu. Bagaimana sih praktik lapangannya? Nah, saya pikir ini penting untuk kerjasama dengan BPBD maupun NGO ke depannya. Karena paling prinsipnya yang bisa diterima oleh masyarakat, bermanfaat sama masyarakat itu adalah terkait dengan rencana kontingensi maupun terkait dengan masalah kajian resiko atau pembuatan peta resiko. Nah, selama ini kan waktu semester 1 ini kan waktunya sangat terbatas, waktu dikasih sama pewayan. Teorinya tinggi, praktiknya sedikit. Nah, kalau bisa ini nanti saya sepakat dengan teman-teman yang semester 2 dan 3 itu ada kursusnya khusus. Sebenarnya banyak yang kompeten, praktisi penanggulangan bencana, kayak di KLU itu banyak, Pak Agus Purnowo. Artinya di samping disiplin ilmunya memang kebencanaan lepas selesai di Australia, dia memang kalau saya lihat dari sekian BPBD ini, yang punya disiplin ilmu hanya beliau yang di pemerintahan sekaligus kerja di BPBD. Nah, kalau bisa ini bisa di-matchingkan dengan kursus apa yang pengetahuan kita terima dari pewayan itu, tapi praktiknya nanti juga kita terima dari Pak Agus ini juga bagus untuk praktik kita. Karena ini sangat penting yang di masyarakat tuh yang muncul apa yang bisa diberikan mitigasi bencana ini kan masih pertanyaan. Apakah soal di renkonnya, apakah soal di kajian resikonya, belum lagi soal saat penanggulangan bencana. Asesmen ini bagaimana metodenya, kan tak bisa hanya lewat teori saja. Memang teman-teman ini butuh praktik. Kemudian di pasca juga butuh bagaimana sih asesmen lanjutan. Secara teoritis memang kita sudah dapat di ruangan kelas, tetapi secara praktiknya ini kan beda jauh dia nanti tantangan yang dihadapi teman-teman. Nah, ini yang pertama, output soal apa yang kita berikan kepada masyarakat pra, saat maupun pasca bencana. Yang kedua, untuk praktik kuliah, saya pikir di jaring kita banyak peluang. Di MMB ini ada dosen Pak Markum, Pak Taki, itu juga orang NGO. Saya pikir bagus untuk diajak kerjasama. Cuman siapa yang punya inisiatif duluan? Saya pikir
inisiatifnya harus dilakukan dari MMB sendiri. Artinya tidak mungkin dari NGO langsung mengajak ke MMB. Maksudnya begini Bu, biar teman-teman ini ada akses praktik lapangan, tidak salahnya misalnya Kaprodi mengajak beberapa dosen sekaligus dia adalah direktur NGO kayak Pak Markum dia di Transform, kemudian Pak Taki di Konsepsi, kemudian di BPBD yang punya peluang bagus ini kita kerjasama itu BPBD KLU bersama BPBD Kabupaten Lombok Timur. Kalau Lombok Tengah Mataram memang ini agak aksesnya ini agak tertutup. Yang menarik ini adalah di kabupaten yang memang rawan bencana kayak KLU, kemudian Kabupaten Lombok Timur. Kemudian untuk promosi, walaupun promosi ini walaupun tanpa disuruh pun oleh MMB kami sudah berkontribusi. Misalnya menyampaikan ke seluruh TSBD Pulau Lombok, teman-teman yang ada di BPBD, kemudian yang ada di Bapeda, termasuk kita sering sampaikan kepada Bang Suryadi, dia orangnya kan orang Bapeda, dan itu selalu kami sampaikan tentang MMB ini. Kemudian di TSBD pun tim siaga bencana Desa Pulau Lombok, setiap pengrekrutan mahasiswa baru selalu kami sampaikan baik ke pelaku praktisi penanggulangan bencana, kemudian tim siaga bencana di desa maupun teman-teman PMI selalu kami sampaikan. Dan di BMKG sebenarnya kita juga banyak peluang kalau inisiatifnya dari MMB sendiri. Catatan terakhir bahwa kalau kerjasama ini agak ribet ini misalnya BPBD Provinsi, BPBD Kota Mataram. Tapi kalau BPBD KLU bersama Lombok Timur, insya Allah bagaimana ke depannya praktik-praktik lapangan daripada MMB ini, biar dia sinkron dengan teori, bisa akan lebih meningkat apa yang kita harapkan, menjawab kegelisahan dari teman-teman semester 2 maupun semester 3 tadi. Dan jujur saya pribadi, titik kelemahan saya sendiri adalah soal di pembuatan peta kajian resiko. Karena kalau teori kan terlalu banyak, kemudian praktiknya kemarin sedikit. Kalau bisa adalah kursus, misalnya kursus tambahan khususnya untuk kajian resiko pembuatan peta. Nah, kalau kita merekomendasi karena kita biasa di lapangan, mungkin kita usulkan nanti Pak Agus Purnowo yang BPBD KLU. Kebetulan dia juga disiplin ilmunya penanggulangan bencana selesai juga di Australia. Mungkin itu aja Bu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Aib ya. Tadi banyak sekali masukannya. Khususnya ini sebenarnya membantu saya menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sebelumnya ya. Jadi ya tentang praktek lapangan dan kerjasama. Oke. Saya lanjut aja Bu ya. Mungkin akan izin sebentar lagi. Kenapa? Mau lanjut menyampaikan usulan. Dulu ya sebelum kita tanggapi yang ini, Oke, supaya karena sebentar lagi mungkin izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Aib, sebenarnya ini juga memang diskusi-diskusi kami di angkatan pertama. Nah, termasuk dengan praktek lapangan, Bu. Ketika kita berbicara mitigasi kan ini ada struktural dan non struktural. Nah, selama ini memang yang kami rasakan itu fokus kepada non struktural ini yang mungkin perlu ditambah gitu baik mungkin mata kuliah maupun praktiknya, karena memang di lapangan yang kami temui sebagai praktisi ya, itu memang bicara mitigasi ya yang paling mungkin kita laksanakan mungkin di NTB dalam kurun waktu sekarang ini adalah mitigasi non struktural gitu. Dan ini terkait dengan sosial. Ada beberapa materi menarik sebenarnya yang disampaikan oleh dosen yang kebetulan juga praktisi ya, seperti Pak Dr. Taki misalnya.
ada beberapa tools apa namanya sosial yang itu sebenarnya kalau bisa itu menjadi praktik ya, masuk dalam materi-materi praktik itu akan sangat bagus itu. Seperti eh, vulnerability assessment dan seterusnya itu, Bu. Nah, kalau ini bisa menjadi bagian dari skill teman-teman ini mungkin terserap di apa namanya di masyarakat ini akan serapan di masyarakat akan sangat tinggi karena memang itu yang dibutuhkan. Termasuk mungkin tool standar kayak PRA, ya, partisipasi rule appraisal, dan seterusnya ini kan juga mungkin perlu pendalaman ya. Nah ini kami yang di NGO maupun di teman-teman yang sudah praktik sebelumnya ini merasa ini juga perlu mendapat apa namanya fokus perhatian karena saya lihat juga memang karena dosen-dosen pengampu kita memang sebagian besar dari dosen sains ya dari teknik jadi memang yang nampak sementara ini saya lihat itu memang mata kuliah yang bersifat struktural gitu Bu, mitigasi struktural. Nah, sementara kan itu bahasannya ya kadang-kadang ketarik ke arah sipil gitu. Nah kalau sudah ke sipil ya mungkin kalau di angkatan kami Bu Widi aja masih bisa nyambung ini. Kalau kami yang lain ini. Nah seperti itu Bu, mungkin itu yang satu ya. Jadi bagus itu seperti usulannya Pak Air tadi, misalnya ada agreement antara MMB dengan beberapa apa namanya NGO yang sudah besar ya, dan ini kebetulan adalah dosen-dosen kita di MMB kayak Pak Marco maupun Pak Taki. Itu agreement yang ini aja, agreement yang eh, apa istilahnya itu eh, agreement tetap gitu Bu. Karena memang nanti praktik-praktik itu kan yang punya banyak dana kayak tadi Ibu sampaikan misalnya kita tunggu BRIN, sementara di transform maupun di konsepsi itu program-programnya itu rutin Bu gitu. Bahkan seperti siap siaga ini yang didanai oleh Australia itu kan juga sampai sekarang masih tetap berjalan itu oleh konsepsi. Bahkan kalau ngobrol-ngobrol sama penggawanya ini Pak Aib dan Pak Bas ini kalau siap saya apa Australia dan misalnya dari Islamic Relief itu tidak punya lembaga lain kecuali konsepsi kalau di sini artinya ketersediaan program dan dana dukung itu bagi teman-teman untuk bisa praktik itu apa namanya ada gitu Bu. Ya tinggal kesediaan teman-teman saja waktu dan apa namanya keluangannya untuk bisa aktif gitu itu satu. Yang kedua termasuk juga ini Bu apa istilahnya kami ya yang di mahasiswa MMB ini kayak kemarin ada forum eh, apa FPRB itu. Nah, mungkin bisa dilingkan ya sebagai apa ya? Mungkin produk MMB ini bisa langsung menjadi aktif menjadi bagian dari apa istilahnya itu member di FPRB. Karena ini untuk menjaga apa istilahnya itu menjaga ini juga di kami ini apa istilahnya menjaga intensitas updating informasi tentang kebencanaan Bu gitu. Nah kalau kita tidak masuk dalam lingkaran-lingkaran itu kemarin kebetulan Mbak Meli hadir di acara yang digagas oleh FPRB yang launching buku itu Bu. Nah saya sudah tanyakan itu Mbak Mel coba tanyakan mekanismenya untuk bisa menjadi member di sana. Saya bilang karena kita butuh update informasi. Kadang-kadang kan kalau sudah kuliah begini, yang kami rasakan aja sekarang ini, misalnya sudah kuliah tapi ada aktivitas lain yang fokus kita laksanakan juga, yang lain akhirnya keilmuannya jadi tidak update Bu gitu. Nah bagus kalau kita dilingkan dengan itu sehingga teman-teman bisa berkontribusi di sana, gitu. Baik fisik maupun ide atau konsep. Gitu. Mungkin itu Bu dari kami. Terima kasih banyak. Sekalian Tiang mohon izin ini belum bisa mengikuti sampai akhir acara.
Sebentar, jangan, mohon izin dulu. Ini ada yang saya tanyakan nih, penting juga ini. Update tesisnya ini. Untuk mahasiswa semester akhir ya, saya bilang semester akhir aja nih sekarang nih. Amin. Kebetulan Semoga ini Pak semester terakhir, Bu. Alfian, kemudian Pak Basri nih, alhamdulillah muncul nih Pak Basri. Yang pertemuan sebelumnya kan tidak muncul tuh waktu kita adakan apa evaluasi tesis ya. Pak Aib sih enggak, Pak Aib rajin, Pak Aib nih sama-sama Sul hadir. Pak Alpian sama Pak Basri kan enggak hadir waktu itu. Jadi kita juga ingin anu ya eh, itu menanyakan ya, ini kan evaluasi nih studi juga. Jadi kita juga mohon jangan dilupakan itu ya tugas utamanya menyelesaikan tesis buat mahasiswa yang semester akhir. Jangan pergi dulu ya Pak Alfian ya. Bentar, kalau yang tentang tadi sudah saya catat semua nih di buku, yang masukan-masukannya. Ini kan semua perlu tindak lanjut ya. Jadi kalau diomongkan aja nih nggak ada tindak lanjutnya malah. Jadi saya catat dulu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Apakah kita perlu MOU dan sebagainya dengan apa lembaga-lembaga yang tadi disebutkan, siap siaga dan lain-lain. Ya saya terus terang juga baru beberapa kesempatan aja bertemu dengan ini ya lembaga-lembaga ini gitu, juga belum tahu siapa-siapa yang benar-benar ada di belakangnya. Jangan-jangan malah Aib nih yang di belakang siap siaga atau Pak Basri ya karena yang ketemunya biasanya itu mbak-mbak yang notulen dan lain-lain. Jadi mungkin intinya sih sebenarnya kita harus menjalin hubungan sebanyak mungkin ya dengan stakeholder gitu kan ya, perencanaan agar lebih ya apa namanya ya lebih bisa saling mengisi gitu ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan juga kita sebenarnya ini salah satu agenda kita hari ini juga nih ya membentuk himpunan mahasiswa MMB. Nah itulah itu sebenarnya salah satu cara kita gitu untuk mengenalkan diri sebagai MMB gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengenalkan diri MMB, nah kan itu prodinya ya, pengelolanya dan sebagainya. Tapi badannya apa gitu loh, wadahnya. Nah kan belum ada dari sisi mahasiswanya. Jadi harus ada gitu. Ketika itu dibentuk itu akan lebih memudahkan lagi tadi komunikasi kita juga dengan stakeholder yang lain. Jadi itu saya sangat mendorong dan apa ya mendukung dan berkepentingan ya dengan terbentuknya ini gitu loh ya. Itu juga bersambung dengan hajat Bapak Ibu sekalian sendiri sebetulnya ya kan. Untuk lebih bisa berkontribusi atau lebih bisa dipercaya ya gitu ya oleh khalayak ya yang ada di paling nggak di lingkaran-lingkaran mitigasi bencana ini kayak gitu ya. Tuh, coba sebenarnya saya mau tanggapan dulu Pak Alfian sebentar tentang tesis dulu sebelum ke yang lain-lain. Jangan pergi dulu ya, tolong. Bisa Pak disampaikan secara singkat ya tentang update tesisnya. Masih nyambung nggak sih ini? Tes, Oh, tes. enggak, Bu. Sedang berproses, Bu. Ya, kami memang ini seperti mungkin kawan-kawan ya, rasakan memang di saya sendiri memang terjadi kelusuan kemarin Bu, di semester kemarin itu praktis tidak ada yang saya ini tidak ada yang saya banyak lakukan karena banyak aktivitas di luar Bu ya, terkait dengan beberapa kerjaan dan tanggung jawab. Jadi mungkin memang di semester ini baru kami akan ngegas ini Bu seperti biasa. Karena memang di beberapa masukan kemarin antara masukan dari pembimbing 2 dan 1 mungkin perlu saya agak klarifikasi, bukan ada berbeda pandangan ya terkait dengan apa namanya beberapa hal, dan menurut saya itu substansi, dan ini yang lagi susun apa namanya
presentasinya kepada beliau berdua gitu, Bu. Nah, ini kalau ini sudah selesai, insya Allah bisa lebih cepat lah kita nanti apa namanya menyelesaikannya, Bu. Mungkin itu sementara, Tian. Ya, ya, ya. Oke, saya berharap Pak Alvin yang pertama selesai loh ya. Karena kan itu objek penelitiannya udah di depan mata dan tinggal dikerjakan gitu. Jadi dulu tuh saya ketika baca Amin, judulnya, wah amin. ini kayaknya harus selesai pertama ini dari yang lain. Amin. Tapi enak dengan Ya. Pak Aib yang rajin, Bu. Ya, semangat ya. Oke, baik, baik. Nggak apa-apa. Boleh kalau mau meninggalkan ruangan, yang penting saya sudah dapat komitmennya untuk menyelesaikan tesis. Ya. Kemudian ini terakhir ya, Pak Basri ya. Sebelum ke Pak Ramdhani lagi, ke Pak Basri dulu. Pak Basri gimana kabarnya ini? Saya sampai Halo, nggak pernah Assalamualaikum, ketemu Bu. Pak Basri itu udah berapa bulan nih ya Pak ya? Udah Ini saya lama tanya banget sama kayaknya, saya Bu. ini. Sehat Pak? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Gimana Pak Basri? Apakah ada masukan atau ada yang ingin dikeluhkan, disampaikan? Jangan lupa ya tesisnya sampai mana, tolong diceritakan ya Pak Basri ya. Siap, Bunda. Siap. Oke. Kayaknya mulai dari tesis dulu deh, Bu, ya. Ya. Saya persis sama seperti Mi Alfian, Bu, kasusnya. Karena kebetulan kami pembimbing yang sama, dua-duanya. Dan progresnya juga persis sama seperti Mami Alfian. Dengan komitmen ya tentunya mau tidak mau harus semester ini, Bu, harus selesai. Harus digas gitu, mau nggak mau. Itu tentang tesis, Bu. Kemudian berikutnya tentang perkembangan atau masukan gitu, Bu, terkait dengan EMB. Kalau saya sih sepertinya hampir sudah semua ya, Bu, disampaikan oleh teman-teman. Dan berikutnya bagaimana memfollow up-nya gitu, Bu. Bagaimana merencanakan detail aksinya gitu. Lalu dari rencana-rencana baik ini apa strateginya gitu, Bu. Bagaimana mengaplikasikannya, siapa melakukan apa dan sebagainya. Kemudian dengan rencana adanya kelembagaan di internal EMB juga itu saya sangat mengapresiasi, Bu, sangat bagus sekali. Apalagi teman-teman semuanya orang-orang hebat semua, Bu. Di belakang layar ternyata mereka orang-orang besar semua, orang-orang berpengaruh semua di tempat masing-masing. Oleh karena itu tentunya kita akan merasa bangga kalau menjadi bagian dari komunitas mungkin, atau bagian dari organisasi yang ada di MMB. Saya beberapa, Bu, kayak Bu Ririn, ada beberapa teman-teman NGO yang mencoba pengen tahu dan pengen lebih dekat dengan informasi bagaimana studi di MMB. Termasuk teman-teman di Basarnas, teman-teman di BPBD. Ada dua kendala yang saya temukan dari teman-teman saya. Kalau mereka yang masih ASN gitu, mereka dilema. Kalau misalnya harus terus offline, mengambil sekolah kedinasan misalnya harus nunggu ada syaratnya gitu, sekian tahun dulu jadi ASN. Kalaupun itu misalnya tunjangannya sudah akan tidak ada semua katanya. Lalu mereka sedang menghadapi cicilan dan sebagainya. Itu yang menjadi dilema mereka. Oleh karena itu teman-teman yang ada ikatan dinas kemudian memilih ingin sekolah mandiri. Yang artinya setelah selesai dinas, kalau yang rumahnya di contoh di bagian selatan sini Lombok Timur, KL di Lombok bagian selatan, ada juga rumahnya di Lombok Barat jauh, ada juga rumahnya di bagian Bayan kayak gitu, nggak kuat ngejernya gitu kalau offline terus. Kemudian teman-teman NGO juga sama dengan model kerja seperti NGO gitu, Bu, yang sebentar-sebentar dideploy ke sana kemari,
kita di deploy kadang-kadang ke luar daerah gitu, kerja NGO. Terutama NGO yang beririsan dengan climate change, beririsan dengan disaster. Oleh karena itu lebih banyak teman-teman saya ngambil yang online, Bu. Di beberapa tempat di Jawa kan ada juga disaster pasca yang online. Orang-orang Lombok banyak sekolah disaster, Bu, tapi ngambilnya di luar karena asal mereka itu bisa online. Nah, oleh karena itu ini yang saya temukan di lapangan ketika teman-teman saya yang di circle saya, baik yang NGO maupun ada beberapa teman-teman yang di dinas-dinas yang berhubungan dengan kebencanaan, itu curhat-curhatannya seperti itu. Yang kesimpulannya mereka itu pengen semua, Bu. Tapi dengan hambatan-hambatan yang tadi yang kemudian membuat mereka tidak jadi atau memilih di tempat yang lain. Demikian, Bu, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih banyak Pak Basri ya. Pak Basri ini juga kita tunggu ya di offline ini. Jangan muncul di online terus ya. Ini termasuk yang sering saya tanyakan, paling sering bahkan saya tanyakan ke Mas Rian. Mana Pak Basri kok nggak kelihatan? Oke, jadi saya mulai dari mana yang menanggapi ya tesis tadi ya. Mohon bersemangat ya, mudah-mudahan bisa selesai semester ini. Kalau ada kendala apapun, termasuk ya katakanlah kendala dengan pembimbing, nggak apa-apa kok Pak, disampaikan aja ke kami. Ya siapa tahu kami bisa menjembatani gitu kan ya. Kan tugasnya kita ini prodi juga gitu ya, mengkomunikasikan hal-hal yang tidak bisa disampaikan langsung oleh katakanlah mahasiswa gitu ya. Saja nanti kami yang menyampaikan atau membahasakan kembali ke dosen pembimbingnya seperti apa gitu ya. Karena harapan prodi itu hampir sama dengan harapan bapak-bapak semua itu, bahwa segera selesai, lulus tepat waktu ya, seperti itu gitu ya. Itu kita sangat berkepentingan. Jadi tolong diminimalisir lah ya tadi itu kendala-kendala di tesis. Kemudian apa tadi, rencana aksi siapa melakukan apa. Nah ini kok malah saya bingung juga ini. Bagus ini, tapi ini siapa sebenarnya yang harus memulai ya. Kalau menurut saya siapa yang harus memulai. Ini mumpung pada kumpul semua ya. Saya sebetulnya sangat mengharapkan Pak Lazarus hadir ya, karena beliau yang kemarin sempat menginisiasi itu sudah mengumpulkan ke saya draft-draft apa namanya itu Mbak Dian, saya susunan pengurus ya, kemudian juga ada ADART bahkan sudah dibuat ya secara sederhana. Nah, terus saya minta coba program-program kerjanya apalah setahun ajaran inilah ya, tahun 2024-2025 lah dibuat program kerjanya gitu. Nah pengurus ini kan paling hanya bisa setahun ya, jadi pengurus semester depan udah setahun depan udah ganti lagi karena udah lulus mestinya diharapkan gitu ya. Jadi harus selalu bergilir. Terus semua teman-teman dilibatkan jadi apa itu sudah ada tuh di draftnya. Nah, karena beliau nggak hadir, apakah ada nanti yang bisa mewakili ya untuk menyampaikan? Mbak Dian ya yang sekretaris ya. Kamu dipilih siapa yang sekretaris itu? Ramdan kalau ada jalan. Ramdhani, oh Ramdhani ya jadi sekretaris atau mungkin sekjen gitu ya, harus biar nggak sekretaris kan kesannya nulis-nulis doang. Kemarin pembuatan itu barengan sama Mas Ramdan. Berdua mereka itu memang. Ya nanti mungkin setelah ini kita minta Mas Ramdhani jelaskan. Oke, siapa melakukan apa? Oke, bukan saya yang jawab ya, ini Pak Basri ya. Kemudian studi di MMB antara offline online, ya ini selalu dilematis memang. Tadi juga malah Pak Suryadi bilang Zoom nggak efektif dan lain-lain. Memang ya kalau menurut saya itu ya pembelajaran terbaik itu paling prinsipalnya memang offline gitu ya, pembelajaran terbaik ya. Adapun dengan apa ya, dengan adanya kendala misalnya keluar kota dan lain-lain ya tidak bisa ditinggalkan atau bukan mungkin ada yang sakit gitu ya, masih bisa mengikuti secara online. Nah itu menjadi kayak ban serepnya gitu ya, pembelajaran online itu. Apalagi kalau di MMB tadi juga kan karena
bahkan menginginkan banyak praktek, gimana praktek mau online, kan nggak mungkin praktek online. Ya, jadi seperti itu. Tapi ya memang kita bukan kemudian menutup kemungkinan tidak bisa melakukan studi kalau tidak bisa offline, kan gitu ya Pak Basri ya, maksudnya ya gimana sih teman-teman yang begini ini sebenarnya kita akan pikirkan juga ya, tapi tentu hasil pembelajarannya tidak sama, tidak bisa diminta kemudian hasil quality ya, secara kualitas tidak akan sama antara pembelajaran yang kita lakukan offline maupun online itu, gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada penstandaran tersendiri atau bagaimana. Saya bahkan pernah lihat itu ya kayak di ijazahnya ya, dicantum ya. Kelasnya itu diikuti seperti apa gitu loh. Karena nanti jangan sampai dituntut publik juga loh kita ngeluarin ijazah terus atau ini. Nah ternyata kualitas pembelajarannya itu kualitas pembelajaran online kayak gitu ya. Jadi sehingga ketika dituntut praktek nggak bisa kan gitu loh Pak. Nah, ini kok lulusan UNRAM kayak gini gitu nanti dipertanyakan publik juga ya, kita nggak ingin seperti itu. Tuh. Ya ini memang menjadi suatu ini apa masih belum terpecahkan sih kalau menurut saya. Tadi saya juga sampaikan ya di UGM aja juga masih membatasi tuh pembelajaran harus dilakukan secara offline minimal 70% ya, dan mereka ketat ya dengan itu 70%, itu bukan dimain-mainkan supaya dia jadi 70%, nggak kayak gitu ya yang saya pahami. Ya, memang akhirnya sih kembali ke ini ya, kalau memang mau studi ya harus meluangkan waktu sebetulnya ya. Studi itu memang kita harus meluangkan waktu. Apalagi kalau S3 ya, ini kan S2 ya, S2 ya. Oke lah masih bisa disambi kerja. Kalau S3 nggak sama sekali, kalau menurut saya nggak bisa ya. Kayaknya orang memang fokus ke kuliah aja, studi aja gitu. Karena memang apa namanya kalau di ekuivalen waktu kerjanya nggak masuk akal ya kalau antara bekerja terus disambi studi, EWMP-nya nggak bisa nyambung gitu loh, antara yang salah satu akan gagal atau malah dua-duanya gagal gitu ya, studinya yang kurang maksimal atau pekerjaannya yang jadi terbengkalai atau dua-duanya, jadi memang harus milih pada dasarnya ya. Seperti itu. Nah studi ini kan juga cukup kalau lancar ya mestinya 2 tahun selesai atau bahkan 1,5 tahun selesai kan gitu ya kalau dihitung itu. Ya, kita sisihkan waktu memang dioptimalkan di 1,5 tahun itu gitu. Gimana gitu ya. Yang bagi Bapak Ibu yang masih sekarang punya tanggungan tesis nih kan ya, yang semester terakhir juga gini ya, tesis itu kan kalau secara SKS-nya 6, nggak berat loh 6 itu ya, di atas kertasnya nggak berat. Tapi memang kita harus menyisihkan waktu yang lebih dari 6 SKS pada dasarnya untuk bisa selesai yang benar gitu ya. Kita harus luangkan waktu yang lebih atau kita memang harus kerjanya katakanlah ya lembur gitu ya, akhirnya kalau memang punya pekerjaan di siang hari di tempat tugasnya kan gitu ya, untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau nggak diniati seperti itu ya akhirnya malah jadi terulur-ulur, waktu totalnya lebih lama lagi ya kalau di jumlah gitu loh ya, secara jumlah waktu. Tapi kalau kita mau serius selesaikan dengan lebih efisien mungkin bisa lebih cepat ya, dan tentunya juga lebih hemat ya kalau menyangkut SPP dan sebagainya kan. Dan jangan sampai lagi semester depan bayar SPP ya, tolong diusahakan gitu untuk yang semester terakhir ini ya. Pak Alfian, Pak Samsul, ya. Pak Ae, Pak Basri ya, mudah-mudahan semester depan nggak perlu bayar SPP lagi gitu. Nanti saya dalam waktu dekat juga harus posting ya batas-batas akhir yudisium. Nah, ya tugas kita karena itulah ya sebagai pengelola prodi. Batas akhir yudisium kapan? Yang September, yang mana ya? Ada 2 kali ya untuk semester ini. Jadi itu tolong diperhatikan. Ya termasuk juga yang sedang sekarang ngambil proposal ya untuk angkatannya Mas Ramdhani, Mbak Nordian ya.
juga harus siap-siap bisa menyelesaikan proposalnya dengan itu. Oke, ini udah hampir setengah 12. Untuk siapa yang tadi mau menyampaikan agenda ini? Pembentukan, mungkin sekarang Pak Ramdhani ya. Silahkan saya beri kesempatan ya. Untuk siapa melakukan apa dalam kaitan apa tadi itu? Pembentukan himpunan. Ayo Pak Ramdhani. Mungkin nggak perlu berkeluh kesah lagi ya. Saya udah sering dengar keluh kesahnya Pak Ramdhani. Ayo silakan. Langsung ke himpunan Bu ya. Iya, iya. Maaf ya, saya nggak beri waktu memberi keluh kesah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Yang sama-sama kita hormati Bu Kaprodi, Bapak dari semester 3 dan teman-teman semester 4 dan teman-teman sekalian. Baik terkait himpunan kemarin, karena memang tujuannya kita ingin membentuk wadah untuk himpunan, dan kegiatannya itu terkait dengan beberapa kajian termasuk yang disampaikan sama Pak senior-senior kita di semester akhir tadi. Jadi untuk sementara yang sudah kami serahkan ke Pak bersama Bang Lazarus itu susunan kepanitiaan sama beberapa divisi yang ada di himpunan kita, di mana susunannya itu ada Mas Lazarus sebagai ketuanya, terus sekretarisnya ada Mas Tafi'i, dan bendaharanya ada Bu Bainun. Sementara Mbak Dian ada di koordinator komunikasi, saya di koordinator untuk kepenelitian, dan ada divisi-divisi lainnya. Nah, kenapa kami masukkan hal di sana? Karena beberapa pertimbangan terkait terutama yang senior kita yang tesis itu kita taruh di bagian anggota, karena supaya kakak senior, bapak senior bisa fokus menyelesaikan tesisnya. Dan untuk harapannya kalau sudah ada SK, paling tidak di kepengurusan kita sudah ada wadah, di pengurusan ini sudah ada wadah dan bisa menjalankan satu program. Dan selebihnya kenapa kita taruh Mas Safi'i di bagian sekretaris? Setelah ini kita akan yang semester 3 harapannya fokus juga ke tesis, dan setelah itu Mas Safi'i sebagai sekretaris bisa melanjutkan sebagai ketua himpunannya untuk melanjutkan kaderisasi dari himpunan kita ini. Supaya karena fokusnya kemarin sama Mas Lazarus, paling tidak tahun ini kita sudah punya himpunan dan programnya paling tidak bisa dilanjutkan sama yang kemungkinan yang akan datang selanjutnya, begitu Bu. Terkait programnya sudah dilampirkan, tapi mungkin belum disosialisasikan ke seluruh anggota. Baru kita berikan lampiran filenya kemarin ke grup himpunan, dan ada juga beberapa tanggapan dari senior-senior kita, termasuk Mas Samsul dan lain-lainnya. Oh, grup himpunan sudah ada ya? Iya, sudah dibuatkan sebelumnya sama Mas Samsul. Mas Samsul atau Mami kalau tidak salah dulu. Ya nanti yang baru-baru juga kan biar dimasukkan ya, yang mahasiswa yang baru semester ini kan pasti belum dimasukkan. Oke, terima kasih ya laporannya Pak Mas Ramdhani ya. Jadi tolong berprogres terus ya teman-teman. Tapi Pak Safi belum tahu kalau jadi speaker. Bukan tidak tahu Bu, bukan tidak tahu tanya, bukan tidak tahu, sudah disampaikan.
Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya ya. Ini yang pengurus inti aja belum ada komunikasi. Bukan tidak tahu Bu. Mas Safi tahu kok. Jadi dia kaget kayaknya. Nah, sekretaris jadi kaget. Sudah Bu, beberapa kali sempat diskusi juga sama Mas Safi. Terus satu lagi mungkin saya usulkan ada wakil ketua ya. Ini kalau seperti ini kan agak susah juga. Ternyata ketuanya nggak hadir gitu. Jadi bingung kita siapa mau ditunjuk untuk mewakili. Ya mungkin saya usulkan Pak Mas Ramdhani aja ya. Langsung aja saya usulkan. Jadi yang posnya Mas Ramdhani digantiin yang lain. Nanti Mas Ramdhani jadi wakil ketua gitu ya teman-teman ya. Karena saya lihat Mas Ramdhani cukup aktif juga kan. Karena Mas Lazarus ketuanya gitu ya. Kemudian posnya itu yang lain yang tadi ditinggalkan diganti oleh bisa aja yang dari angkatan baru juga nggak apa-apa nanti dimasukkan lagi kan masih banyak. Nah, ada 8 orang ya kita. Nah malah itu potensialnya karena separohnya ya yang 4 orang itu fast track ya. Fast track itu jadi adik-adik tingkatnya ini Mas Safi ini ada 2 orang. Terus ada yang 2 orang lagi dari FKIP fisika semuanya ya berempat itu. Nah itu bisa kan kita nanti andalkan sebagai anggota-anggota yang lebih aktif ya karena masih mahasiswa gitu. Nah, seperti itu. Terus ya udah itu aja ya program segera disusun dan disepakati juga ya. Ini tadi sudah bagus-bagus loh program-program yang kita bicarakan juga di pertemuan ini ya. Misalnya kunjungan ke BPBD itu ada jadi program. BPBD mana diprogramkan kapan, BPBD mana kapan. Itu jadi silaturahim ke BPBD itu bisa aja atas nama mahasiswa. Ya tentu aja nanti kami juga ikut boleh ya kalau punya kunjungan mahasiswa kan boleh ya. Dari dosen ikut gitu. Salah diatur. Iya, malah kadang-kadang itu lebih direspek ya. Pengalaman saya itu selama jadi mahasiswa kan gitu. Jadi kalau kegiatan yang antusias yang kelihatan di create mahasiswa sendiri sama apa tuh PLN misalnya kayak gitu ya. Atau Indonesia Power mereka lebih respect gitu daripada yang diusulin sama dosen gitu kan. Karena mereka lebih senang sebetulnya gitu di apa bisa berkomunikasi dengan generasi muda gitu ya dengan kalian-kalian yang memang akan terjun di situ. Bisa mas saya rasa nanti kalau ada permohonan kunjungan mahasiswa MMB gitu oleh itu ya perhimpunan mahasiswa lebih direspek ya daripada yang akan berkunjung pengelola prodi MMB kayak gitu ya. Jadi itu bagus saya rasa nanti jadi program. Ya banyak lagi ya tentang aksi-aksi sosial jangan lupa ya aksi sosial nih Mbak Dian ini kayaknya pakarnya nih. Maupun bentuknya kecil atau apa tapi jangan sampai tidak ada itu. Ini kita agak kecolongan nih peringatan gempa bumi Lombok ini kita nggak ngadain apa-apa contohnya ya. Tuh, atau kita sampai tidak terlibat dalam agenda-agenda seperti ini. Kalau masih bisa disusul ya nggak apa-apa kita ada di bulan Agustus atau September ini setelah kalian punya SK masalah ya sebagai kegiatan pertama misalnya grand openingnya gitu kan ada peringatan gempa Lombok walaupun telat pada nggak ada sama sekali kan. Oh ya, kita juga ada Desnatalis sebenarnya ini. Desnatalis pasca sarjana ya, saya lupa. Harusnya hari ini juga ada rap. Iya, oh ya, saya kebetulan tuh apa sih gitu bagian apa tuh ya di situ? Oh, ini tadi di hiburan. Hiburan? Bisa saya hiburan. Saya disuruh hibur apa ya? Ya sudah nanti sekalian. Dia tadi dia termasuk anggota. Iya masuk. Nah, bisa nanti terlibat dalam itu ya dalam agenda Desnatalis. Tapi khusus kita buat yang kebencanaan gitu loh acara yang ada kaitan. Ya.
Ya sederhana aja bisa loh, misalnya nobar ya, nobar film itu Samalas ya, letusan Samalas. Anu juga Aceh juga itu tsunami Aceh, ya. Aceh. Bisa. Gitu. Terus kita undang ya mana lah gitu anak-anak S1 ya, atau sekalian promosi mahasiswa MMB gitu ya. Seperti itu. Jadi usahakan kegiatan-kegiatan itu yang berbiaya rendah tapi berimpact tinggi ya. Kalau saya selalu gitu ya. Kegiatan itu bukan diukur dari banyak besar kecilnya biaya yang kita keluarkan ya, tapi kan impactnya. Yang sering ada Bu, yang pengamatan hilal. Nah, itu juga bisa. Sering di lockdown itu tiap bulan. Itu tiap bulan ya, Bisa bisa berkontribusi di sana. Juga bisa. Itu sama UIN biasanya sih kerjasamanya ya BMKG. Tapi nggak apa-apa, kita ikut aja. Oke, ini sudah melebihi waktu yang kita tetapkan ya, 11.30 ya. Sudah lebih 9 menit. Saya rasa kita cukupkan ya. Atau masih ada dari teman-teman di sini yang off? Cukup, yang on? Apakah Aman, cukup? Bu. Ya, Aman, ya. Bu. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke tadi pembawa acara Mbak Dia, silakan. Oh, sedikit Bu terkait ini akademik untuk yang semester Akademik. 3, Bu. Ya. Sedikit mungkin untuk KRS semester ini seharusnya ini sama dosen pembimbing, tapi terkait dengan KRS itu yang untuk MMB, kalau kemarin Ramdhani baca di panduan itu untuk pasca kan 36, tapi untuk prodi kita itu 38 Bu ya. SKS untuk lulus 38. Iya. Ya. 38. Ya soalnya ada beberapa saya di chat juga oleh beberapa teman terkait dengan kebingungannya untuk KRS-nya. Ada yang sampai nyentang berapa? 20 untuk semester ini loh, gitu itu. Ya enggak apa-apa juga sih. Jadi 38 itu. itu kan syarat untuk lulus, ya. Iya. Jadi gini, kalau kan mata kuliah pilihan harusnya hanya 3 aja cukup ya, ngambil 3 aja cukup. Tapi Bapak Ibu kalau merasa saya pengen ngambil semua ya, saya pengen tahu semua ya nggak apa-apa, ambil aja. Nanti bisa dipilih ya ketika mau lulus. Nah, saya pilih-pilih yang ini aja biar apa transkripnya bagus gitu ya, nilainya bisa seperti itu ya. Terus Bapak Ibu sendiri yang menetapkan ya. Tapi 3 itu adalah minimal dari mata kuliah pilihan yang wajib pasti harus dipilih ya. Wajib itu kan udah lewat tuh semester 1, semester 2 itu wajib. Semester 3 ini pilihan. Proposal tesis itu harus dipilih ya karena itu wajib juga. Dan Proposal yang kemarin kita ambil semester 2 perlu dicentang lagi di semester ini ya, Bu? Tidak perlu ya. Kalau ya sudah centang dan sudah submit, kita tinggal jadwalkan seminarnya dan nanti nilainya akan kita berikan. Walaupun sekarang nilainya masih T ya, akhirnya ya. Gitu. Kenapa? Bu pembahas itu kan kita juga baru mau memprogramkan juga untuk proposal. Mungkin kalau dari saya, kalau bisa kita ada pertemuan lanjutan dalam waktu dekat ini terkait untuk membahas tentang proposal biar kita cepat gitu. Oh iya, boleh. Untuk angkatannya Mas Safi ya. Ketika yang sebelumnya kan agak lambatan, jadi agak kewalahan. Mungkin kita di awal ini bisa kita bertemu karena kan kita juga sudah program di awal. Iya. Jadi mungkin kita bisa ketemu gimana arahannya terkait proposal biar kita juga sebagai mahasiswanya bisa cepat ambil tindakan ya. Iya. Memang kemarin yang kita izinkan bisa ngambil proposal di semester 2 ya. 2 itu kalau IP-nya lebih dari 375 ya. Tapi Mas Sawi lolos lah. Ya, bagus kayaknya IP-nya ya, 375. Jadi kita izinkan. Nanti teknisnya bolehlah nanti kita adakan pertemuan lain ya. Iya, di awal-awal semester ini. Ya, untuk proposal tesis. Oke. Jadi gimana
Itu sudah cukup ya. Kita nanti nggak jadi nutup nih. Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ibu Teti dan Bapak-Bapak Ibu yang offline dan online yang sudah hadir dan sampai ke acaranya selesai. Baik. Karena acaranya sudah selesai, mari kita tutup acara ini dengan baca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga depannya MB semakin jaya. Amin ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di Zoom saya close ya. Ini kalau mengambil oleh-olehnya harus ke sini. Nggak bisa dikirim ke sana. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.